Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Api KRI Channel. Kali ini akan membahas materi pelajaran kimia, yaitu periode dan golongan bagian pertama atau part 1 untuk para santriwati MA Mu'alimat NW Pancor, khususnya kelas 10. Tonton terus videonya ya, semoga cepat dipahami dan dimengerti. Selamat belajar, tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang periode dan golongan. Periode menyatakan banyaknya kulit atom yang terisi elektron. Sekali lagi, periode menyatakan banyaknya kulit atom yang terisi elektron. Dalam tabel periodik unsur terdapat 7 periode. Di antaranya perhatikan tabel berikut ini, yaitu periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, adapun penjelasannya, periode 1 banyaknya unsur dalam satu periode yaitu 2. Yang 2 itu termasuk golongan 1A dan 8A. Nomor atom 1 dan 2. Kemudian yang periode 2 banyak unsurnya 8, termasuk golongan 1A dan sampai dengan 8A, mulai dari nomor atom 3 hingga nomor atom 10. Periode ketiga ada 8 unsur, termasuk golongan 1A sampai dengan 8A. Nomor atom mulai dari 11 hingga 18. Periode keempat ada 18 unsur, yaitu golongan 1A sampai dengan 8A ditambah dengan golongan B. Nomor atomnya mulai dari 19 hingga 36. Periode 5 banyak unsurnya 18, golongan 1A sampai dengan 8A ditambah dengan golongan B. Mulai dari nomor atom 37 hingga 54. Periode 6 ada 32 unsur, golongan 1A sampai dengan 8A ditambah dengan golongan B, dengan nomor atom mulai dari 55 hingga 86. Periode ketujuh ada 32 unsur, termasuk golongan 1A sampai dengan 8A ditambah dengan golongan B, mulai dari nomor atom 87 hingga 118. Nah, itu dia tadi para santriwati telah saya jelaskan tentang periode pada sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Ada 7 periode mulai dari periode 1 dan sampai dengan 7. Adapun untuk periode 6 yang termasuk periode 6 ada tambahannya, yaitu unsur lantanida dengan nomor atom 58 sampai dengan 71. Kemudian periode 7, jadi ada 2 buah periode yang memiliki tambahan, yaitu periode 6 dan 7. Periode 7, nah itu termasuk deret aktinida dengan nomor atom 89 sampai dengan 103. Untuk lebih memahaminya, kita lihat atau kita perhatikan langsung tabel periodik unsur berikut. Para santriwati, saya lanjutkan cara kita menentukan periode pada tabel periodik unsur. Nah, ini periode 1. Nah, ini periode itu adalah baris dari kanan ke kiri, ya. Baris dari kiri ke kanan, terbalik ya. Baris dari kiri ke kanan, yaitu mulai dari di periode 1 H, hidrogen. Ada 2 buah unsur, hidrogen dengan helium. Nah, ini golongan 1A, hidrogennya, heliumnya golongan 8A. Jadi ada 2 buah
unsur tadi yang untuk periode 1. Nanti cara kita membuktikan nanti pada contoh berikutnya. Kemudian periode 2, di sini yang periode 2 deret mulai dari Li, Be, B, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, neon. Ke kanan ya, dari kiri ke kanan, tidak boleh ke bawah. Nah, kemudian deret periode ketiga mulai dari nomor atom 11, 12 sampai dengan 18 sampai AR ya. Nah, termasuk di sana juga golongan mulai dari Na, Mg, Al, Si, P, sulfur, klor dan argon. Kemudian periode 4 mulai dari kalium, Ca sampai dengan Kr di sini ya. Nah, termasuk golongan 1A, 2A, golongan B, golongan 8A. Kemudian periode 5 mulai dari Rb sampai dengan Xe. Sini ya. Kemudian periode 6. Nah, ini dia. Periode 6 mulai dari Cs ke kanan terus sampai dengan Rn. Nah, ini dia. Kemudian periode 6 ini juga tambahannya di sini adalah unsur lantanida yang terdapat di bawah, paling bawah ya. Nah, ini mulai dari nomor atom 58 sampai dengan 71 ya. Kemudian yang terakhir ada periode 7 mulai dari Fr sampai dengan Og. Dan ada tambahannya juga. Nah, di sini deret aktinida paling bawah. Jadi deret lantanida termasuk periode 6, sedangkan aktinida termasuk dia periode 7. Nah, itu cara kita melihat periode pada tabel periodik unsur. Untuk lebih jelasnya, para santriwati, bagaimana cara menentukan periode pada tabel periodik unsur? Aplikasinya yaitu pada contoh soal berikut. Nah, ini tentukan periode dari unsur berikut. Yang pertama, helium dengan nomor atom 2. Kemudian yang kedua, Be, berilium dengan nomor atom 4. Yang ketiga, nitrogen dengan nomor atom 7. Yang keempat, Ca, kalsium dengan nomor atom 20. Yang kelima, Rb, rubidium dengan nomor atom 37. Yang keenam ada Ce, cesium dengan nomor atom 58. Nah, kita jawab sama-sama biar cepat paham, diperhatikan. Nah, ini kalau menentukan periode, ingat kembali konfigurasi elektron yang subkulit ya. S, P, D, F. S-nya 2, P6, D10, F14. Kemudian yang untuk penyingkatan konfigurasi elektron ada unsur gas mulia ya, penyingkatannya gas mulia biar tidak terlalu panjang. Mulai dari helium, heboh negara Argentina, helium 2, kemudian Ne, kemudian ada Ar, Kr, kemudian ada Xe, ada Rn, kemudian ada Rn ya. Nah, di sini Ne10 nomor atomnya, Ar8, Kr36, Xe54, Rn86. Nah, ini cara yang kita pakai pada penyingkatan konfigurasi elektron pada pelajaran sebelumnya. Nah, kita mulai menjawab soal yang pertama. Di sana ada He dengan nomor atom 2. Kita konfigurasikan, berarti mulai dari 1s pangkat 2. Nah, ini baru 2, kemudian ada 2s. Nah, 1s ya. Nah, ini sudah 2, berarti udah pas. Tidak perlu disingkat, berarti periodenya nah, sama dengan berapa kali kita menulis angka yang di depannya ya, bukan pangkatnya.
tapi angka yang terdapat di subkulit. Nah, di sini angkanya hanya 1. Di sini terdapat angka 1, berarti periode 1. Nah, sekarang kita buktikan dengan melihat tabel periodik unsur, benar enggak HE itu termasuk periode 1. Nah, ini dia HE ya, di sebelah kanan, paling kanan. Kita lihat periode 1 di sini berarti dari kiri ke kanan. Nah, deret, tarik garis ya. Nah, ini dia. Jadi benar. HE itu termasuk periode 1 pada tabel periodik unsur. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua ada BE. BE berilium dengan nomor atom 4. Kita konfigurasikan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2. Nah, ini sudah 4, jadi pas ya. Kalau konfigurasi pangkat yang dijumlahkan, bukan angka yang di depan. Nah, sekarang kita cari periodenya. Periode sama dengan, nah ini lihat angka yang di depannya, di depan subkulit. Cari angka yang terbesar. Di sini ada angka 1 di depan subkulit, kemudian ada angka 2 di depan subkulit S. Yang terbesar yang mana? Ya, angka 2, berarti periodenya adalah 2. Nah, kita buktikan benar enggak BE itu termasuk periode 2. Nah, ini dia BE ya. Nah, 2, ini periodenya 2, cari deretnya. Nah, ini dia BE. Jadi benar berilium itu termasuk periode 2. Ini nomor atomnya nih, yang paling atas. Angka yang paling atas itu adalah nomor atom. Ini lambang unsur. Kita lanjutkan para santriwati MA Mu'alimat. Contoh soal yang kelima. Nah, ini ada RB, rubidium dengan nomor atom 37. Kita konfigurasikan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, baru 20. Kemudian lanjut 3D pangkat 10, 10, 20, 30. Lanjut ke 4P pangkat, di sini berapa? Baru 10, 20, 30. Nah, sisanya di sini 6, 36. Berarti tinggal 5S pangkat 1. Kita hitung pas enggak? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20 tambah 10 berarti 30. Yang diminta 37 tambah 6, 36 tambah 1, 37. Nah, tinggal kita cari periodenya. Periode, ingat ya, angka yang paling besar di depan subkulit. Cari angka 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5. Nah, ini ketemu angka yang terbesar, berarti dia termasuk dalam periode 5. Nah, kita buktikan sekarang. Kembali lagi melihat atau memperhatikan tabel periodik unsur. Kita cari periode yang kelima. Nah, ini dari atas ya. 1, periode 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia RB. Nah, ini dia termasuk periode kelima dengan nomor atom 37. Jadi ketemu ya, benar kalau RB atau rubidium termasuk periode kelima. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir untuk menentukan periode yang keenam. Nah, di sana ada Se, cesium dengan nomor atom 58. Kita konfigurasikan, berarti 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10. Sudah berapa nih? 10, 20, 30. Kemudian ada 4P pangkat 6, 5S pangkat 2,
4D pangkat 10, kemudian 5P pangkat 6, 6S pangkat 2, 4F pangkat 2. Nah, ini dia yang terakhir, berarti periode sama dengan cari angka yang terbesar ya. Nah, di sini ada 1, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Nah, ini dia angka yang terbesar 6, berarti dia termasuk periode 6. Nah, ini periode 6. Sekarang tinggal kita buktikan dengan melihat tabel periodik unsur. Nah, ini dia untuk tabel periodik unsurnya, berarti periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, periode 6 di sini termasuk golongan lantanida. Nah, ini deret yang ke bawah ya. Nah, ini dia deret yang ke bawah. Nah, di ini dia ini cesium dengan nomor atom 58. Jadi cesium yang termasuk golongan lantanida di sini termasuk dalam periode 6. Nah, itu dia tadi para santriwati MA Mu'allimat NW Pancor telah saya bahas tentang periode dan golongan bagian pertama. Terima kasih telah menonton video API KRI Channel. Ketemu kembali dengan pelajaran berikutnya mengenai periode dan golongan bagian kedua atau part 2. Tetap semangat belajar kimianya meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga cepat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.